Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kenapa doa tidak dikabul, atau kenapa sudah lama nggak dikabul? Di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan yang berdoa. Apabila kau mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi di sini jelas ya, jelas perintahnya. Jadi Allah itu dekat. Kemudian apabila kita berdoa kepada Allah, tapi penuhilah kewajibanku, kata Allah begitu ya. Ini prinsipnya ya. Jadi perintah. Jadi doa itu sebenarnya perintah Allah. Jadi kalau kita berdoa sama dengan beribadah kepada Allah ya. Karena itu perintah Allah. Nah, bahkan kalau kita tidak pernah berdoa, itu disebut manusia sombong. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, jadi jika hambaku berdoa, aku kabulkan. Tapi di sini ada lanjutan ayatnya ya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, ini yang perlu dicatat. Dan ini kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam ya. Maka penuhilah kewajiban terhadapku, atau laksanakan perintahku yang lain. Gitu. Dan berimanlah kepadaku. Nah, ini dilupakan nih ya. Ya, bukan hanya kita ini orang awam ya. Tapi kadang-kadang para penceramah mubalik juga tidak pernah membahas hal ini. Tapi jadi kalau kita berdoa itu Allah mengatakan pasti akan dikabulkan, tapi penuhi kewajibanku. Nah gitu ya. Ini maknanya kemana ini? Jadi begini pemirsa rahimakumullah. Ini contoh saja ya, contoh supaya ada gambaran ya, ada gambaran. Misalnya kita menanam pisang, menanam pisangnya karena ingin segera berbuah gitu ya. Contohnya, karena ingin segera berbuah, maka yang ditanam itu bukan anak pisang, bukan pisangnya, tapi jantungnya ya, ingin segera mendapatkan hasil gitu. Nah, jantung itu kita tanam. Kemudian pagi, siang, sore kita berdoa, ya Allah, berilah aku pisang yang banyak gitu ya. Berilah aku pisang yang banyak. Doa terus sampai nangis kita berdoa agar kita itu pisang itu berbuah. Padahal yang tanam jantung. Nah, kira-kira berbuah tidak? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin jawaban yang akal sehat ya enggak kemungkin. Kenapa? Karena yang kita nanya bukan anaknya, tapi jantungnya. Karena kita ingin segera mendapatkan buah pisang. Itu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin pisang, tanamlah anaknya ya. Kemudian katakanlah dipelihara dengan baik ya. Kemudian pagi petang kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pisangku berbuah dan menghasilkan pisang yang banyak, kira-kira begitu. Nah, itu secara akal insya Allah itu ya. Karena kita berdoa sambil betul yang dilakukan kita itu menanam pohon pisang, bukan jantungnya, bukan. Dari situ filosofisnya apa gitu. Yang pertama, doa itu jangan ingin tergesa-gesa. Dari cara ya. Yang kedua, kita berdoa itu harus diiringi dengan usaha kita. Ya.
Misalnya kita apa ya contohnya, berdoa ingin punya harta atau punya rezeki dari Allah. Nah itu pertama ya kita memohon kepada Allah, karena yang pemilik rezeki Allah satu ya. Satu, karena pemilik rezeki itu ada Allah, maka kita minta kepada Allah. Jadi hakikatnya rezeki itu dari Allah. Nah, sedang rezeki itu dari mana? Apakah langsung dari langit? Kita kalau berdoa ingin rezeki, ya usaha dulu kita. Apa saja yang memungkinkan menghasilkan uang. Misalnya jualan, bertani, apapun. Nah, ketika kita bertani, ingat bahwa rezeki adalah yang pemilik rezeki adalah Allah. Berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki. Sambil kita sudah ada usaha untuk dapat uang tadi. Nah, nanti Allah ngabulkannya tinggal langsung kita jualan satu kali langsung laku, enggak juga. Berproses. Harus lama ya, lama. Ibarat tadi kita ingin pisang gitu. Lama kan? Memakan waktu itu pisang jadi itu memakan waktu lama ya. Jadi berproses gitu ya. Doa itu berproses. Selain usaha juga sabar, karena suatu proses. Yastajibuli, maka penuhilah perintahku, kewajiban terhadapku gitu. Jadi kan ya karena Allah pemilik rezeki, tapi penuhi dulu kewajiban untuk. Nah, kewajiban di situ bukan berarti penuhi semua perintah Allah gitu, bukan. Tapi untuk mendapatkan rezeki tadi harus bagaimana? Harus sesuai dengan upaya kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Bagaimana Allah mengabulkan doa? Nah, misalnya karena Allah tahu bahwa hambanya ini sedang berdoa, dan yang tahu itu akibatnya atau manfaatnya atau faedahnya atau apa akibatnya dari doa itu, Allah yang mau tahu. Allah kan bukan hanya Rahman tapi Rahim ya, karena mengetahui bahwa ini nanti dia kalau minta harta kemudian aku kabulkan. Nah, mungkin dengan harta dia semakin sombong kepada Allah, semakin jauh dari perintah-perintah Allah. Itu mau tahu Allah. Salah satu contoh nih, biar ada bukti gitu ya. Misalnya zaman dahulu ya, Korun gitu. Nah, Korun ya, dalam sejarahnya, dalam kisahnya, Korun itu adalah pengikut Nabi Musa. Tadinya pengikut Nabi Musa. Karena dia memang mengikut Nabi Musa juga karena ingin cari kehidupan, ya artinya saya ikut Nabi Musa lah, mudah-mudahan kehidupan saya bisa bagus gitu. Barangkali dia kan Nabi, kalau dia berdoa pasti dikabul gitu, maka saya ikut Nabi Musa. Jadi orang yang seperti ini ya, jadi tujuannya adalah untuk cari kehidupan, ya ikut Nabi itu dalam cari kehidupan. Maka ya Nabi Musa ya memenuhi aja keinginan umatnya kalau dia meminta gitu. Bilang dia meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa. Nah, itu sebutkan, kau Nabi, pasti dengar sama Allah. Iya, kata Nabi Musa, iya. Nanti siapa? Tolong Musa, wahai Nabi Musa, tolong sekali lagi, doa sama Allah, sama Tuhan kamu, itu ya. Doakan saya, agar saya diberi kekayaan, diberi harta. Sudah bosan saya jadi orang miskin. Begitu ya. Ya, Nabi Musa kan demi umat. Ya, demi umat, ada pengikut yang memohon doa untuk didoakan, ya didoakan. Gitu ya. Nah, itu juga berproses ya. Nah, dengan izin Allah ya Quran jadi kaya raya. Wah, luar biasa ya. Itu ceritanya ya. Nah, digambarkan di dalam Al-Quran bahwa kuncinya aja, kunci perbenaran hartanya saja tidak bisa dibawa oleh 100 onta. Itu ibarat saja ya. Ini digambarkan sama Allah bahwa Korun itu kaya sekali gitu. Mungkin yang pertama-tama ya Korun ketika ada perintah dari Nabi Musa, misalnya ada keperluan apa Nabi Musa atau apa, alasannya Pak, wahai Musa, aku sibuk banyak melayani tamu, kan itu wajib kita layani. Kata Musa, oke gitu. Terus setelah saat lagi oleh Nabi Musa dipanggil lagi Korun, kita kumpul untuk membicarakan, kan tugas Nabi Musa kan berdakwah kan, bagaimana cara berdakwah dan bagaimana cara gitu zakatnya.
Korun, jangan lupa ya zakatnya. Iya, iya. Gitu. Ya mungkin pertama-tama ngasih lah ala kadarnya gitu. Tapi lama-lama mungkin Nabi Musa minta terus, ya mulai bosan juga. Gitu kan. Waduh, ini Musa kalah membebani saya gitu. Padahal Nabi Musa mintanya nggak banyak gitu ya. Ala kadarnya gitu. Gitu. Nah, kemudian tiba-tiba Korun itu berpikiran, nah itu mulai iblis masuk ya. Setan masuk kepada jiwa Korun itu. Saya yang usaha, enak aja tuh Musa main minta aja. Karena dia seorang pemimpin gitu. Nah, udah mulai nih, mulai menolak terhadap dakwah Nabi Musa. Ya, dan Allah apa? Mengabulkan terus ya. Walaupun dia membangkang terhadap Nabi, kemudian tidak mau melaksanakan perintah Nabi Musa, ya, yaitu zakat, terus saja dikasih sampai luar biasa. Nah, akhirnya ya Firaun melihat ini, waduh, potensi nih ya. Jadikan alat bagi kita. Karena kelihatan dia sudah menjauh dari Nabi Musa, maka Korun itu ya akhirnya dijadikan namanya konglomerat ya untuk membantu Firaun. Nah, sekarang dibalik ya. Ya kata Korun, ya bolehlah saya bantu, tapi bantu keamanan saya. Ya, lindungi keamanan saya. Ya, sama jadi penguasa datang ke pengusaha itu saling mendukung ya. Saya mau dukung tapi amankan perusahaan saya. Nah, itu dari dulu begitu ya. Nah, itu sama Allah hukumnya apa? Ditenggelamkan itu. Artinya dimasukkan ke dalam usaha dengan penguasa. Nah, Allah menghukum Korun itu nggak tanggung-tanggung ya. Bagi kita, terutama orang beriman, itu sulit dikabul ke Allah itu. Minta ini, Allah nggak ngabulkan. Itu artinya begitu ya. Kenapa? Allah merasa kasihan karena dia kalau diberi harta mungkin sombong seperti yang lain. Seperti orang yang kafir itu dia lupa, malah bisa menantang sama Allah. Ya. Nah, kita alasan enggak, insya Allah saya akan taat kepada Allah. Itu ya awalnya. Tapi ya dalam Quran dan hadis juga katakan banyak orang yang tidak siap menjadi orang kaya. Karena alasan tadi, sibuk ngurus harta, sibuk ini, gitu. Jangan dikira itu harta itu bukan menenangkan kita ya. Harus dipahami lah ya. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Itu tidak mengabulkan. Kalau orang tidak beriman, berdoa dikasih. Karena dia udah kanggo kafir, ya biarin aja sama Allah kasih. Makanya tidak heran ya, pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa sih orang kafir itu kaya-kaya gitu? Doanya, usahanya lancar-lancar. Ya kan karena dia tuh kafir kepada Allah. Tidak dikasih nih, nanti di akhirat. Udah kafir kok. Dari tadinya juga tidak pernah melaksanakan. Kan dia doa juga ya doa. Tapi kan kepada Tuhan ya. Aman, jangan iri itu. Kenapa sih? Dia nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Tapi kok kaya gitu. Kita misalnya punya tetangga, punya saudara misalnya gitu. Gitu ya. Tapi kenapa nih saya sholat ya Allah, saya sholat terus, tapi kenapa nggak dikabul-kabul ya Allah? Nah, ini banyak yang murtad gara-gara ini nih. Ya, berdoa jadi kabul terus nih. Kalau gitu mas saya mau ngapain taat sama Allah gitu misalnya ya, begitulah. Nah, jadi kenapa itu ya, itu doa itu nggak dikabul, itu masih tidak ya, tapi kalau nanti lambat dikabul nanti. Nah, jadi doa kenapa tadi alasannya karena Allah bukan hanya Rohman tapi Rohim. Mungkin dikasih di dunia tapi di akhirat celaka dia. Tapi Allah karena Maha Penyayang maka selamatan di akhirat. Tidak dikabulkan doa tadi. Walaupun dia tahajudnya dan juga nguji ya. Allah itu menguji kepada hambanya. Ini berdoa ini ikhlas nggak nih? Lebih baik nggak tidak? Lebih baik nggak ini? Itunya apa namanya dia gitu, kata Allah. Diuji ya. Apakah dia sholatnya karena aku atau karena ingin dikabulkan doa? Dia sholatnya karena ingin surga atau karena ingin dilihat orang? Diuji ya kita itu. Jadi orang mukmin itu diuji terus. Yang menguji itu bukan berarti benci ya. Bapak, ibu-ibu, kita kan misalnya guru SD gitu. Itu anak-anak kan kalau ingin lulus atau ingin naik kelas kan diuji sama kita yang bikin soalnya, bikin pusing tuh anak dengan diuji kan gitu. Tapi bukan itu maksudnya, biar ningkat kualitasnya dia itu sehingga layak dia naik kelas.
Kelas 1 naik kelas 2 biar naik terus sampai kelas 6. Kelas 6 pun diuji lagi agar dia lulus dari SD. Beriman pun kenapa tidak kabul tadi? Karena diuji gitu. Karena sedang diuji, sabar nggak nih? Tidak dikabulkan oleh Allah, sabar nggak dia? Masih ikut nggak ajaranku, perintahku, atau masih menjauh nggak larangan aku? Enggak gitu ya. Nah itu jadi kenapa ditunda, ini masih ditunda ya, karena itu alasannya ada dalam Al-Qur'annya ya, itu diuji Allah. Apakah kamu mengira yang masuk surga padahal kamu belum diuji? Kemudian dalam surat Al-Ankabut bahwa Allah itu menguji orang dahulu ya, Allah gitu, semua orang diuji tentang keyakinan keimanan dia bagi orang beriman. Tapi sekali orang kafir tidak, mau ngapain diuji ya? Kenapa? Ya biarin aja dia sekalian. Nah, Allah maha kasih ya di dunia. Jadi biarlah dia senang di dunia, karena di akhirat dia masuk neraka. Kira-kira begitu ya bahasa kasarnya. Mengapa ditunda? Itu alasannya, pertama karena Allah menguji, yang kedua sayang dia, lebih baik senang bahagia di akhirat di surga atau naim daripada di surga banyak tapi dia masuk neraka nantinya. Ya, ini memang berdasarkan keimanan nih ya. Kalau kita dalam Al-Quran pegangannya itu ya, diuji itu tadi begitu ya. Nah kemudian mengapa lama gitu? Lama itu ininya apa? Dikabulkannya itu kenapa lama ya? Enggak ini tidak dikabulkan gitu. Kenapa dikabulkan terus ya? Itu ya tadi ya. Tadi syaratnya yang pertama kan tidak ada usaha. Kita doa, tapi apa yang harus kita lakukan? Nggak ada usaha-usaha untuk itu ya. Yang kedua tadi kasihan Allah itu ya. Nah gitu. Termasuk kalau tidak dikabulkan sama Allah ya itu tadi alasannya ya. Jadi Allah lebih sayang kita karena kebahagiaan sesungguhnya kan di akhirat ya. Bagi orang beriman begitu. Kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat ini abadi, tidak pernah ada kematian di akhirat. Ya. Kalau kita sudah mati bukan berarti selesai. Nah bagi orang tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak yakin kehidupan akhirat. Yang kedua ya, ini dalam Islam kan ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Mungkin muslim atau seorang muslim tahu ini, paham ya. Itu yang namanya doa ini. Pertama kita harus tahu doanya itu ya. Rabbana atina, ya Tuhanku datangkanlah kepadaku. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Yang kedua wafil akhirati hasanah, dan di akhirat juga diberi kebaikan. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari api neraka. Itu doanya begitu. Itu perlu dipahami ya oleh kita. Itu mengandung perintah itu ya. Kalau dari paparan tadi sebelumnya, jadi doa itu ada terselip perintah. Hanya kita tidak tahu perintahnya apa. Nah, kita kan doa kepada ya Allah, berilah di dunia kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia itu hasanah. Nah sekarang ukuran secara akal pikiran kita ya, jangan dulu pakai ayat-ayat Allah lah, akal pikiran kita aja. Yang disebut hasanah dunia apa? Ya katakanlah harta itu ya banyak. Atau yang paling baik gitu, atau paling yang disebut hasanah dunia itu apa? Tenang. Tenang itu mahal itu ketenangan itu. Banyak orang yang cari ketenangan itu istilah tuh pergi ke luar negeri gitu ya, healing gitu. Healing itu sebenarnya dalam kesenangan atau ketenangan, karena dia tidak rasa tenang hidupnya ya, mungkin karena tidak beriman ya. Allah Maha Kuasa. Yang kedua ya mungkin menurut dia tuh tenang tuh di mana ukurannya. Nah itu mahal itu tenang itu. Yang kedua sehat ya. Sehat itu rezeki yang paling besar itu, sehat itu ya. Coba kalau sakit, banyak keluar tuh rezeki ya. Apalagi sakitnya yang luar biasa, itu harus biaya keluar dan sebagainya. Jadi kita tuh tenang, sehat ya, damai. Itu mahal itu. Bukan hanya di masyarakat, di rumah juga damai gitu, dengan anak damai, tidak pernah bertengkar, dengan suami damai. Itu suatu kenikmatan ya. Dan mahal sekali. Sehat itu rezeki dari Allah. Nah ini pemirsa, ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga, saudara-saudaraku,
Jadi jangan menganggap bahwa rezeki itu hanya duit aja, harta saja. Itu ada rezeki yang paling besar. Ya, makan enak, tidur enak kalau sehat itu. Nikmat sehat itu. Doa itu memiliki perintah. Ketika Robbana atina fid dunya hasanah, di situ ada unsur. Kalau kita ingin tenang, ya buatlah hidup tenang. Dengan keluarga harus baik, harus mengalah, harus ya dengan anak bagaimana cara mendidik anak yang baik, dengan istri bagaimana masalah dengan istri. Itu kan istilahnya apa? Kita berusaha. Ujuk-ujuk tenang nggak bisa begitu ya. Dengan tetangga juga, dengan tetangga baik, tidak saling mencela, tidak saling ngupat, kemudian senyum terus. Nah itu adalah aplikasi atau wujud daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian tadi sehat. Ini secara logika aja ya. Ingin sehat harus apa? Ya tadi. Ya, makanan yang baik. Ya, kan makanan itu ada yang haram, ada yang toyib, ada yang halal, ada yang toyib. Yang halal ya tapi zatnya itu. Ada yang toyib. Yang toyib itu udah baik untuk kita. Karena tidak setiap halal itu toyib bagi kita. Baik ya. Halalan toyiban. Gimana kita akan hidup sehat, tapi semua tadi mengikuti keinginan nafsu aja. Yang penting enak gitu. Peduli amat itu mau asam urat, mau kolesterol, mau apa. Ya silakan. Jadi bagaimana hasanahnya itu kalau mempunyai jiwa gitu. Ya. Rokok, nah ini kembali dari masalah rokok ya. Rokok kok enak, nikmat rokok, apalagi sudah makan gitu ya. Nah, tapi doa supaya sehat, bagaimana sehat? Paru-paru rusak ya. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat. Nah, bagaimana untuk akhirat hasanah itu bagaimana? Sholat nggak pernah, malah kita jauh. Kemudian larangan Allah dilanggar terus, bagaimana hasanah di akhirat? Itu maksudnya ya, Rabbana atina fid. Artinya di situ ada bagaimana untuk di dunia. Ingat ya, tadi catatan pertama adalah jadi harus ada fastajibuli, penuhilah kewajiban. Ya, kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada kita sebagai hambanya gitu. Bagaimana sih kalau mau dapat harta? Ya begini. Nah, hanya hakikatnya nanti Allah. Itulah doa fungsi di situ. Jadi kita usaha dulu baru tawakal, yaitu doa. Itu doa yang bagus itu ya. Jangan doa tapi tidak dihayati. Yang pertama itu yang paling sederhana lah, doa harus dipahami maksudnya dan tujuannya dan apa akibatnya. Itu pahami dulu. Saya doa ini. Doa itu dinikmati. Artinya bukan jadi alasan untuk murtad gitu. Karena kita doa dikabul terus, wah apa ini Allah? Aduh, naudzubillah min dzalik. Yang kedua tadi, usaha apa yang mendukung doa kita itu tadi? Doa untuk anak yang misalnya orang pinter atau lulus kuliahnya, harus ada lanjutan menjadi soleh, kalau ya soleha gitu. Doakan suami kita, ya gitu juga. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak suamiku ya Allah. Wah, itu juga harus ada koma dulu ya, jangan langsung. Tapi ya Allah, ketika dia jadi orang kaya, tambahlah kasih sayang kepada keluarga ya Allah. Nah, gitu ya.